Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya sudah bersama dengan Mas Tito selaku narasumber di Aquatutur kali ini. Oke, silakan perkenalan Mas Tito. Baik, sebelumnya terima kasih banget dari multimedia Himakua yang sudah menjadi memutuskan saya sebagai narasumber di acara di broker Aquatutur. Aquatutur ya ini ya. Terima kasih sebelumnya. Sebelum perkenalkan, nama saya Tito Kurniawan. Saya salah satu mahasiswa Aquakultur Universitas Tidar angkatan 19. Oke. Nah, ini kan kalau dari temanya ini membahas mengenai manajemen waktu, organisasi dan juga dunia perkuliahan ya. Yang dimana kita tahu Mas Tito ini tuh sebagai salah satu kadif humas nih, salah satu kadif humas di Himakua nih. Boleh dong ceritain pengalamannya, kok bisa gitu Mas Tito ada keinginan mengikuti organisasi gitu dan udah menjadi kadif gitulah. Oke, baik. Kalau harus menceritakan hal itu terjadi pada hidup saya, sebenarnya itu banyak sih ya. Karena kan saya itu terlahir dari orang yang termasuk belum produktif setelah di masa-masa sekolah sebelumnya. SMA, SMP itu saya belum terlalu produktif. Tapi kenapa saya di perkuliahan ini, saya terangkat jiwa saya untuk lebih supaya diri saya itu memiliki kebermanfaatan gitu loh untuk orang sekitar. Apalagi kan saya masuk di prodi yang baru juga, Oke. yang dimana juga butuh support dari mahasiswanya juga kan. Terus saya melihat semangat dari kakak tingkat kita, Iya. angkatan 18 yang begitu semangat untuk membangun prodi ini, dan saya terangkat untuk ikut menjadi sumbangsih walaupun saya tidak bisa mengikuti, misalkan saya memiliki kekurangan di bidang akademik atau bagaimana, tapi saya bisa menyalurkan tenaga dan energi saya untuk berkontribusi di Mapua itu sendiri gitu. Dan kalau kenapa saya jadi ketua divisi itu kembali lagi dengan pimpinannya ya Mas. Oke, Jadi bener. pimpinannya mungkin percaya dengan saya untuk menjadi ketua divisi humas, ya mungkin itu salah satu kepercayaan yang saya harus bisa memegang tanggung jawab itu sih, itu selama 2 periode ini. Oke sih. Nah, mengenai organisasi nih ya, kan kita tahu juga Mas Tito di dikenal gitu lah ya oleh teman-teman itu Mas Tito tuh sebagai mahasiswa yang aktif nih. Nah, kalau boleh tahu nih ya, apa aja sih yang Mas Tito ikutin gitu kan, kayak organisasinya itu selain Himakua misal. Oke, jadi kalau untuk organisasi yang saya jalani selain Himakua, itu ada Himapikani, Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia yang ada di wilayah 3. Saya di situ menjadi anggota dari divisi Danus selama 2 periode, satu periode selama 2 tahun berjalannya. Dan selain dari itu, saya itu mengikuti kewirausahaan prodi juga, prodi aquaculture, yang dimana kita dituntut untuk belajar menjadi wirausaha di bidang perikanan. Dan ya salah satu membangun prodi juga ya. Di situ juga kita harus membuat produk, yang dimana kita juga lagi progres untuk membuat produk itu menjadi luncuran dari prodi aquaculture itu sendiri sih gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal produk nih ya, kalau untuk produk di KWU itu contohnya itu seperti apa sih? Oke, kalau untuk produk yang mungkin yang kita lakuin di kewirausahaan prodi dulu kali ya, Mas Ivan. Jadi kita tuh di situ melakukan kegiatan jual beli ikan, melakukan kegiatan budidaya. Nah, sekarang ini kita menjalankan sudah memijah ikan gupi juga. Di sini kita juga berusaha untuk nyoba ikan yang lain, yaitu ikan Oscar. Ini kita lagi berusaha untuk memijahnya. Karena itu agak sulit ya, sampai sekarang juga belum ada progres ke depannya. Ya lagi di treatment lah untuk Oke. supaya lebih bagus lagi. Dan kalau untuk produk pengeluaran ini, kita akan meluncurkan produk makanan. Nah itu belum bisa saya sebutkan untuk sekarang karena kan belum launching. Belum ada spoiler lah. Jangan, Tapi spoilernya berarti ini nanti KWU bakal ada ngeluarin produk. makanan gitulah. Spoilernya seperti itu. Benar. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Himapikani nih ya. Untuk Himapikani tadi kan kalau nggak salah di wilayah 3 gitu kan. Wilayah 3 yang dimana itu daerah Jateng dan DIY gitu. Terus apa sih namanya? Kalau dari Mas Tito sendiri itu kontribusi terbesar di Himapikan itu seperti apa gitu?
Kontribusi terbesar ya, mungkin lebih kenapa ya, karena saya masuk di periode corona. Jadi selama 2 tahun ini kita menjalani via online. Jadi nah ada beberapa broker yang saya juga di situ memegang apa ya, tanggung jawab juga lah ya. Kalau ibaratnya ditanya tanggung jawab besarnya ke sana ya pasti kita mengikuti prosedur yang di sana ya. Kalau misalnya ada acara pun kita juga mengikuti dengan baik, ada program-program atau proker-proker yang kita pegang ya harus menjalankan dengan baik juga, karena kan itu juga membawa nama baik prodi aquaculture itu sendiri yang menjadi LKP yang sekarang udah menjadi Iya, LKP tetap udah gitu. LKP tetap, benar. Nah, kan banyak lah ya yang udah diikutin Mas Tito tuh, contohnya kayak apa sih namanya, Himakua, terus Himapikani, ada juga ke KWU, dan setauku juga Mas Tito juga jadi ini kan, jadi asisten praktikum juga gitu kan. Jadi asisten praktikum di teologi gitu. Nah, gimana sih itu cara Mas Tito gitu mengatur waktunya gitu, manajemen waktu dari setiap kegiatan tersebut gitu kan. Yang kita tahu itu untuk mahasiswa yang ibaratnya belum terbiasa kan udah kayak banyak banget gitu loh kegiatannya. Oke. Sebenarnya kalau untuk memanajemen waktu itu kembali lagi ke penanggung jawab diri kita dulu ya. Kita mengambil sebuah tindakan itu kan berarti ada konsekuensinya, yaitu ibaratnya pasti capek lah kalau untuk mengambil kayak program apa kayak kegiatan-kegiatan di luar, kayak contohnya organisasi, menjadi asisten praktikum, terus apalagi kewirausahaan yang harus bolak-balik nyari ikan, ya kan, harus ngerawatin dan sebagainya. Itu ya lebih ke apa ya, komitmen diri saya sih. Kenapa saya mengambil tindakan itu ya, contohnya karena saya apa ya, di usia muda ini mumpung masih bisa kuat untuk produktif lah, dan itu juga menjadi salah satu sumbangsih kita untuk mengabdi kepada prodi juga, untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih, kualitasnya lebih meningkat lah dengan menyibukkan diri, bisa apa ya, supaya itu kita ke depannya ada bekal untuk menjadi orang yang lebih profesional dalam mengerjakan tugas. Nah, di situ untuk memanajemen waktu, selagi waktu itu tidak bermepet dengan jadwal-jadwal perkuliahan, itu saya akan ambil. Pasti kan untuk jam kayak misalkan organisasi, asisten praktikum itu kan mencari waktu yang dimana tidak bentrok dengan kegiatan perkuliahan gitu. Oke, berarti cari waktunya gitu ya, pinter-pinter cari waktunya ya, gitu. Pintar-pintar, karena kan semuanya juga kalau misalnya dibilang prioritas, semuanya diprioritasin gitu. Tapi tinggal kita aja ngatur waktunya. Ya benar sih, namanya juga udah memegang tanggung jawab gitu kan ya, harus berpegang teguh gitu atas kegiatan yang dilakukannya. Benar. Dan dari sekian banyak apa namanya kegiatan itu kan juga ada konsekuensinya, kayak contohnya kayak Mas Tito nih kan termasuk perantauan kan, yang dari luar Jawa lah, dari daerah Jabodetabek gitu kan. Iya, Nah, benar. gimana sih rasanya Mas Tito gitu kalau Mas Tito udah banyak kegiatan terus jarang pulang, apa rasanya gitu, gimana? Oke, baik. Kalau untuk rasa pasti sama lah ya sama anak perantauan yang lainnya, pengen pulang juga, pengen apa kayak bersama, apalagi di bulan puasa ini kan. Iya, benar. Jauh sama keluarga. Sebenarnya sih itu lebih kayak persetujuan dari orang tua juga ya, karena saya juga didukung oleh orang tua saya, yang dimana apapun progres kamu, apa target hidup kamu ini kan sekarang udah di diri kita sendiri ya. Kita yang menentukan jalan kita ke depannya. Nah, ini adalah salah satu jalan saya untuk mencapai titik apa yang saya mau. Orang tua saya menyetujui. Nah, itu pasti kan ada konsekuensinya. Ya mau nggak mau kita juga harus berkorban waktu. Iya. Mau nggak mau kita juga harus waktu, ada keluarga juga ada. Iya. Tapi pasti kayak punya tanggung jawab di sini lebih besar. Ya mau nggak mau kita harus mengalah gitu. Jadi apalagi di bulan puasa ini aku itu nggak pulang. Iya. Nggak pulang karena ada beberapa kegiatan yang harus aku turun tangan juga lah gitu di situ. Jadi ya lebih baik daripada saya pulang, kegiatan di sini, tanggung jawab saya di sini terbengkalai. Kan salah satu ketidak bertanggung jawabnya lah saya kalau misalnya saya udah membuat tindakan itu tapi saya malah pergi dari kewajiban itu. Nah, saya nggak mau jadi orang yang kayak gitu sih. Karena itu kan mengecewakan orang lain juga gitu. Iya, malah jatuhnya nanti ngeghosting satu prodi nanti. Nah, iya. Tuh. Nah, terus ngomong-ngomong soal pandemi juga nih kan ya. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri itu menurut Mas Tito gimana sih pendapatnya? Apakah kegiatannya ini agak menyulitkan atau menyenangkan atau bagaimana gitu? Oke, justru yang adanya pandemi ini
Saya lebih tertolong malah. Nah, jadi kan kayak perkuliahan itu secara online, jadi saya sambil kuliah sambil ngerjain kegiatan-kegiatan yang lainnya, mungkin kayak lebih ke kewirausahaan prodi atau bisa gituin himpunan atau proker-proker yang ada di wilayah. Nah, itu jadi lebih apa ya? Ya terbantu kalau semisalnya nggak, ya kita nggak mau lah ada pandemi ini ya, semisalnya. Tapi kalau misalnya saya nggak ada pandemi ini, mungkin saya akan lebih capek lagi dan sering kemana apa ya kayak pergi-pergian lah Iya, gitu. bener. Kan kalau di sini kan masih kegiatannya di kosan tapi tetap produktif, Masih dibatasi gitu lah masih ya. dibatasi, Masih dibatasi. masih bisa istirahat lah. Nah, benar sih, benar. Jadi walaupun pandemi juga nggak semuanya negatif gitu lah Iya, ya. benar. Ada hal positifnya juga. Walaupun sedikit menyusahkan lah, sedikit menyusahkan kalau untuk beraktivitas ya gitu. Benar. Justru di pandemi ini bukan berarti kita kayak malas-malesan, malah ada waktu luang yang harus kita pergunakan supaya lebih bermanfaat gitu loh. Kadang ada yang bilang kalau pandemi, ini nggak pandemi jadi gue di rumah aja dan sebagainya. Jadi dia tuh ya udah kerjanya di rumah aja. Justru malah ada waktu kosong itu untuk upgrade diri kita sendiri Iya. gitu. Entah kalau misalnya dunia kita kan di perkuliahan di dunia perikanan ya. Mungkin kita melakukan budidaya ikan. Nah, di situ juga kita sambil belajar, sama aja kayak kita tuh praktek, tapi praktek benar-benar kita turun tangan juga gitu kan. Kalau magang itu kan masih difasilitasi. Tapi kalau kita praktek turun ke lapangan langsung, itu kan jatuhnya kita yang memodali, kita tahu cara ngambil benih yang mana, kita beli benih tuh bagaimana, Iya. merawatnya seperti apa, penyakitnya dan sebagainya, itu kan butuh perawatannya, maintenance-nya lah gitu. Jadi buat belajar juga buat kita. Iya sih. Nggak selalu disuapin gitu lah ya. Iya benar. Karena kalau untuk mengandelin materi yang dari dosen pun, kalau untuk penerapannya kita nggak tahu kan kayak nihil lah. Iya, kurang kan. Kurang. Gitu. Nanti malah ibaratnya kalau kata Iwan Fals tuh sarjana muda gitu lah ya di lagunya. Jadi lulus doang tapi nggak tahu Nggak tahu isinya apa-apa. Gitu. Ya ini yang ditakutkan mungkin dari instansi-instansi mengenai pengeluaran mahasiswa jalur corona, atau kayak ya mungkin kita juga, kamu tahu lah, kamu juga anak himpunan, ada beberapa mahasiswa baru juga yang attitude-nya yang seharusnya tidak ada di situ. Bener-bener. Tapi orangnya seperti itu. Jadi kayak inilah salah satu efek dari pandemi gitu loh, kurangnya didikannya juga gitu, serba online lah. serba online gitu. Serba online emang benar. Iya. Nah, ini juga kan udah pengumuman SNMPTN dan bentar lagi juga pengumuman SBM. Terus habis itu udah mau masuk mahasiswa baru gitu lah ya. Nah, kalau dari Mas Tito nih ada nggak sih kayak tips and trick kayak manajemen waktu gitu selama kuliah? Dan bentar lagi juga kan ada perencanaan dari kampus di mana kuliah itu kan udah mulai offline gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu tuh untuk angkatan-angkatan yang corona inilah anggapannya, angkatan-angkatan yang offline, yang online ini, yang selama kuliah itu di rumah aja. Dan untuk mahasiswa baru ini yang tahun 2021 itu bisa tahu gitu gimana kegiatan perkuliahan selama offline dan juga manajemen waktunya kayak gitu. Oke, kalau tips and tricks itu menurutku kayaknya nggak ada sih. Tapi lebih ke kitanya. Kita yang butuh ilmu. Berarti kita harus berkorban. Kita memang harus capek. Lebih baik capek di awal daripada nanti di akhir kita sudah lulus kita nggak tahu apa-apa. Nah, jadi jangan kebanyakan sambat. Jangan kebanyakan sambat boleh. Tapi jangan sampai mengurangi aktivitas kita. Jangan mengganggu sampai aktivitas itu terganggu lah intinya. Iya. Jadi ya kalau memang harus kuliah online ya kita harus melakukan kegiatan kuliah online. Jangan melihatnya sisi negatifnya, tapi melihat sisi positifnya yang dimana berarti kan ada upgrade, berarti kan juga bisa kita tahu dunia perkuliahan, kita bisa lebih bersosialisasi dan sebagainya, ilmu lebih kena ke kita. Yang ambil sisi positifnya, dan apapun mindset kita, kalau mindset kita itu udah baik, positif, yang kita jalankan positif, itu bakal baik ke kitanya, ngaruhnya ke kita tuh bahkan baik. Jadi jangan mengira bahwa segala usaha yang kita lakuin, baik itu pokoknya nggak adalah sia-sia gitu loh. Semuanya pasti ada hikmahnya lah gitu. Pembelajaran dari semua yang kita lakukan tuh pasti ada. Yang penting mah jalanin aja gitu lah ya. Iya, jalanin aja, jangan kebanyakan sambat, terus lakukan yang terbaik gitu. Kalau kuliah ya benar, yang benar kuliahnya. Kalau untuk organisasi ya lo harus bisa
organisasi itu dengan baik ngelakuinnya gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Jangan kamu ngelakuin hal itu karena formalitas, karena supaya namamu terkenal. Kayak misalnya organisasi kebanyakan kayak gitu Iya. ya. Kita lihat Yang alasan-alasan nampak. mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk himpunan kata biar terkenal dan sebagainya. Ya itu bukan salah satu upgrade dari diri kita gitu sebenarnya. Itulah nilai bonusnya lah. Kalau terkenal itu pasti nilai bonusnya, tapi lebih ke kita upgrade diri kita dulu gitu. Nah, berarti untuk organisasi ini apa ibaratkan kayak bukan sangat ya, kayak direkomendasikan untuk mengupgrade diri kita Iya, di dunia benar. perkuliahan gitu kan, dan juga ini untuk menyiapkan karir kita di kedepannya gitu. Jadi Benar. untuk mahasiswa yang ibaratnya mahasiswa baru lah ya, buat nanti itu organisasi itu jangan sungkan lah, jangan males-malesan, ataupun kuliahnya juga jangan males-malesan. Dan kalau misal kuliah pun jangan cuma sekedar masuk kelas selesai pulang, masuk kelas selesai pulang tuh ya, setidaknya adalah waktu gabut kalian untuk misalnya kayak di aquaculture tuh kalian beli sepasang gupi terus ternak sendiri gitu ternak kan, sendiri. iseng-iseng. Karena apa ya, untuk ilmu dan praktek tuh bener-bener nggak bisa disamakan kepada setiap orang gitu. Banyak yang tahu ilmu belum tentu tahu praktek kayak Iya, gitu sih. benar. Dan aku juga kalau misalnya boleh menitip pesan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk dunia perkuliahan, ikutilah organisasi. Kenapa? Karena menurut saya organisasi itu membuat diri saya itu lebih profesional. Lebih profesional yang dimana kita harus ngadepin orang-orang yang karakternya itu A B C D Z sampai banyak lah. Kita juga harus bisa memahami itu. Kita harus bisa mengutarakan pendapat gitu kan. Kita belajar di situ juga memanajemen waktu, yang tahu di mana kita tuh bekerja di bawah tekanan lah intinya. Iya, Ibarat kita kan harus target, acara harus selesai dan sebagainya. Itu adalah salah satu kepuasan sendiri yang dimana ketika kita sudah melakukan itu semua Iya. gitu. Dan itu banyak banget pembelajaran di dunia organisasi. Bukan berarti kadang orang yang nggak mau organisasi itu bilangnya kayak capek jadi budaknya kampus. Enggak. Sebenarnya orang kalau mau sukses pasti harus susah dulu sih gitu. Iya. Kita harus tahu dulu dari bawah, kita harus tahu dulu caranya dipimpin baru menjadi seorang yang memimpin gitu kan. Nah, itu salah satu pesan buat teman-teman mahasiswa baru supaya lebih produktif di dunia perkuliahan gitu. Oke. Ya mungkin segitu aja sih ngobrol-ngobrol untuk aquaculture kali ini ya teman-teman. Mungkin dari saya sih udah lah ya. Kalau untuk pembahasan kali ini mungkin kalian bisa dengar lagi di podcast selanjutnya, di aquaculture selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.